Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke materi perkuliah praktikum yang ke-8, dasar pemrograman. Nah, pada materi yang ke-8 ini sekali lagi saya ingatkan bahwa kita belajar untuk membuat fungsi, ya, membuat fungsi. Jadi di sini pada praktikum 8 ada satu petunjuk. Nomor 1 yaitu wajib menggunakan struktur program utama dalam kurung main. Jadi nanti kita menggunakan main program, ya. Lalu yang kedua, apabila mencoba pada komputer pribadi, subprogram atau fungsi atau prosedur, ya, boleh dipisah pada file yang berbeda. Tapi jika menggunakan Kotran Kulino, subprogram ditulis sebelum program utama atau fungsi main. Nah, pada praktikum 8 ini ada satu kasus, yaitu kasus refresh. Nah, deskripsinya adalah Mawar adalah seorang programmer junior yang sedang belajar memahami fungsi. Dia diminta oleh seorang programmer, ya, supervisornya, untuk membuat fungsi aritmatika tanpa menggunakan operator aritmatika secara langsung. Kemudian dia juga diminta untuk membuat fungsi untuk menghitung luas persegi, luas segitiga, dan luas lingkaran. Nah, di sini untuk contoh input-outputnya saja, ya. Di sini ya input, ya, nanti ada programnya, masukkan angka pertama untuk aritmatika yaitu 5, angka kedua untuk aritmatika 2, masukkan sisi persegi 6, dan masukkan A dan T untuk segitiga 12, 6. Nah, ini menggunakan split, ya, nanti ya, menggunakan fungsi split. Nah, nanti outputnya akan ada hasil penjumlahan, ya, dari aritmatika, pengurangan aritmatika, perkalian aritmatika, pembagian aritmatika, luas persegi, dan luas segitiga. Nah, di sini kita diberikan kode program tes app.py, ya. Ini adalah potongan program yang dilakukan terhadap fungsi yang dibuat di mylib. Jadi nanti akan ada dua program, ya, yang satunya mylib di file mylib.py, yang satunya tes app.py. Selebihnya nanti buat sendiri dan pastikan seperti input-output pada kasus di atas. Nah, di sini nanti Anda diwajibkan untuk melakukan import. Ya, ini saya kopas saja dulu, ya. Saya kopas saja dulu. Saya masukkan ke note, ya. Saya simpan dengan nama app.py. Nah, ini kodenya kurang lebih seperti ini, sudah saya simpan. Saya bacakan dulu, ya, nanti kita kerjakan bareng-bareng, ya. Di sini ada import mylib, ya. Nanti bikin library mylib.py, berlaku jika subprogram di file terpisah, ya. Jadi kalau di file terpisah, nanti kita coba pakai file terpisah saja, seperti yang sudah saya jelaskan pada teori. Lalu di sini ada def main, ya. Ini fungsi mainnya, ya. Ini jadi fungsi main, fungsi utama atau main. Ini ada input angka 1, ya, angka 2 untuk aritmatika. Lalu di sini ada sfloat, masukkan sisi persegi, ya, float nanti, ya. Lalu A, T ini untuk masukkan A dan T segitiga, float, ya. Di sini pakai split, ya. Jadi ini kita pakai saja, ya, kita gunakan saja. Sudah seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang ke-7 ini, ya, teori praktikum yang ke-7. Lalu selanjutnya di sini outputnya yaitu mengeprint hasil penjumlahan. Jadi di sini mylib.tambah, ya,
jadinya pakai mylib.tambah karena di sini kita menggunakan import ya, import angka 1, angka 2, terus di sini ada pengurangan mylib.kurang, lalu di sini ada hasil kali mylib kali angka 1 per angka 2 ya. Ini bentuk lain saja ya, sebetulnya kita juga bisa, nanti kita coba ya bentuk lainnya, kita coba apakah ini codingnya juga ada jebakannya ya. Lalu di sini ada juga hasil pembagian mylib bagi ya angka 1, angka 2. Lalu di sini ada fungsi main dipanggil. Nah, selanjutnya di sini untuk spesifikasi fungsional, jadi yang akan kita simpan dalam mylib.py adalah beberapa fungsi ini ya. Ini kita copy saja fungsinya. Nah, ini kalau disimpan .py pastinya error ya. Kita save mylib.py. Nah, yang pertama tadi kita lakukan import ya di sini ya. From mylib ya. Dipakainya from mylib import bintang. Caranya nanti seperti ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Saya save mylib, kita perbaiki dulu ya. Ini fungsi, berarti kata kunci fungsi kita ganti dengan def ya, def. Ini a, b ya, a, b ya, penggunaan fungsi seperti itu. Lalu yang berikutnya ini nanti returnnya int ya, ini returnnya int. Jadi ini nanti return hasil, kurang seperti ini. Ditambah kita bikin apa berarti ini? Tambahnya mungkin saya kecilkan saja ya. Ini saya bikin tambah. Oh, berilah huruf besar. Berarti ini kita tinggal bikin karena ini hasil, saya ganti return a plus b, return a plus b seperti ini. Lalu untuk fungsi kurang, def kurang, ini a, b, ini ya, ini int kita hapus. Ini tinggal kita bikin return b seperti ini. Nih ya, cukup ini aja seperti ini. Ini def a, b, tinggal kita ganti dengan perkalian. Ya, ini kita hapus. Oh ya, ini 2. Ini tambahkan return a kali b. Oke. Lalu berikutnya di sini kita tambahkan def. Ini kita ganti titik 2, ini kita hapus ya seperti ini. Kita coba terus seperti ini tinggal kita lakukan pembagian return ya, return bagi b. Ini juga sama ya. Ini def 2. Nah, ini tinggal kita lakukan luas persegi sisi ya, sisi kali sisi. Ini terus di sini ada alas, terus di sini ada tinggi, terus di sini kita berikan return
0,5 kali alas kali tinggi. Artinya cukup seperti ini saja. Lalu saya coba jalankan. Ini saya jalankan Python mylib. Nah, di sini ada error ya. Mylib line 26 ini kurang ya, ini def. Ya, seperti ini. Oke, jalankan. Hasilnya masih kosong. Ya, hasilnya masih kosong. Apa ini? Kok kosong? Karena yang kita jalankan mylib. Ya, yang kita jalankan mylib. Mylib ini tidak mengeluarkan apapun. Tapi setidaknya ketika kita jalankan seperti ini, ya, ketika kita jalankan seperti ini dan ini tidak error, kita bisa ngecek bahwa file mylib itu sudah aman secara sintak. Nah, berikutnya kita coba untuk menjalankan Python test. Nah, masukkan angka aritmatika, ini 5. Nah, ada error. Apa ini yang error? Yang bikin error? Di sini ada error literal for int with base 10. Bentar ya, kita coba. Oh, ini ada kesalahan input. Enter. 7. Ini 2. Masukkan persegi, sisi persegi 6. Masukkan A dan T 4 dan 5. Hasilnya seperti ini. Ada error lagi di line 21. Line 21. Line 21 adalah main. Jadi kadang errornya di sini. Kenapa? Karena main ini memanggil def main yang ada di sini. Ya, memanggil def main yang ada di sini. Nah, ternyata errornya sebetulnya di line 10. Ya. Ini ada hasil penjumlahan mylib tambah angka 1 angka 2. Ya, mylib penjumlahan angka 1 angka 2. Mylib is not defined. Ya. Kita coba panggil tambah saja. Seperti ini. Ini hasilnya, ini 5, ini 2, ini 6, ini 12, 6. Ada error, oh iya di splitnya ya. Ini 5, ini 2, ini 6, ini 12, 6. Nah, masih ada error lagi di sini, ada mylib kurang. Berarti ini tidak perlu menggunakan mylib. Ya, kita hapus saja. Kita hapus saja. Ya. Ini juga kita hapus saja, tidak perlu kita gunakan. Ini juga kita hapus saja. Kita coba kita jalankan dulu. 5, 2, 6, 12, 6. Hasilnya sudah muncul hasil penjumlahan 7, pengurangan 3, perkalian 10, pembagian 2,5. Sudah betul ya? Jadi ini sudah betul, tapi ada tapinya. Masih ada luas persegi dan segitiga. Nah, sebelum saya bahas luas persegi dan segitiga, nah di bagian sini ada contoh yang berbeda. Kalau di sini outputnya langsung pakai print ya. Jadi pemanggilan fungsi ini namanya pemanggilan fungsi berada dalam fungsi print. Sedangkan yang ini adalah contoh fungsi ini kan ada returnnya ya. Di sini masing-masing semuanya ada returnnya. Nilai yang di returnkan ini kembalinya ke variabel. Jadi Anda bisa menggunakan cara assign seperti ini, baru di print. Ini assign, baru di print.
atau langsung seperti ini. Ya. Nah, lalu yang berikutnya ya, yang perlu ditulis adalah yang apa? Yang luas persegi dan luas segitiga. Jadi kita perlu tambahkan yaitu apa? Print luas persegi. Nah, tinggal kita gunakan apa? Kayaknya yang S ya berarti ya. Jadi namanya apa sih? Nah, ini luas persegi. Luas persegi. Lalu di sini ada print lagi. Luas segitiga. Oh ya, ini perlu ditambahi 2. Ini pakainya namanya kita copy nama fungsi yang di sini dan di sini harus sama ya, tidak boleh beda ya. Ini di sini menggunakan A, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, di sini ada error ya, tab inconsistent. Tab inconsistent. Nah, coba kita lihat. Ini ada error juga. Nah, kenapa tab inconsistent? Karena di sini tadi saya kopas. Ya. Nah, inilah kadang yang terjadi ketika kita melakukan kopas. Nah, ini dari notnya sudah terlihat ya, errornya ini. Nah, kadang ketika kita kopas file terus kita edit, nah ini loh kawan, oh ternyata ada error. Kita coba jalankan lagi. Matematika 5 2 6 12 spasi 6 enter. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Luas persegi yaitu 36,0 dan luas segitiga 36,0. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi di sini memang outputnya mintanya integer. Ya, kalau kita mau integer gimana ini? Saya kira yang perlu diperbaiki yang di sini ya. Kita perbaiki yang di soalnya saja. Sebaiknya soalnya ini menggunakan 36,0, ini juga 36,0. Jadi yang saya revisi itu bukan codingnya tapi soalnya. Kenapa? Karena betul ya, di sini inputnya float ya, di sini juga float, outputnya juga seharusnya float. Kalau kita bikin integer, ada kemungkinan nilai yang hilang. Ya, sekali lagi ada kemungkinan nilai yang hilang. Karena bisa jadi sisi persegi ini float. Begitu juga luas segitiga float, maksudnya itu bilangannya bulat, bilangannya tidak bulat atau pecahan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi poin utamanya yaitu kita memecah coding. Ya, jadi coding fungsi-fungsi kita masukkan ke dalam mylib. Yang dimaksud mylib itu library ya. Jadi kalau ada istilah library itu memang bahasa Indonesianya perpustakaan. Ya, mylib itu berarti perpustakaanku. Lalu kenapa kok sering disebut dengan mylib? Karena bagian ini intinya untuk menyimpan fungsi-fungsi ya, atau coding yang seharusnya tidak diletakkan di main program. Karena kalau semuanya diletakkan di bagian sini, seluruhnya ya, seluruh coding dimasukkan dalam satu file pastinya akan membuat gimana ya, mungkin kalau coding seperti ini terlihat tidak masalah ya, terlihat tidak begitu bermasalah, tapi
Next, nanti kalau codingnya makin banyak, itu akan menjadi masalah buat kamu mencarinya, memahaminya, melakukan maintenance-nya, itu masalah. Ya, tapi kalau codingnya sedikit seperti ini, malah bisa jadi codingnya malah jadi tambah panjang. Betul enggak? Kalau kita tidak pakai fungsi, sekali lagi kalau kita tidak pakai fungsi, coding ini kita hapus. Contoh yang tambah ya. Ini saya hapus, saya tambahkan seperti ini, jalan enggak? Saya kira juga jalan. Ya. Ini juga jalan 5, 2, terus di sini ada 6, 12, 6. Jalan. Hasilnya juga sama 7. Ya, malah tidak perlu menggunakan mylib. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa aku harus pakai mylib? Nah, ini adalah sedikit hal yang dulu waktu saya kuliah juga pernah saya bingungkan. Coding, wong sudah bener coding enak, pendek, kok jadi panjang? Ketika pertama kali belajar fungsi memang seperti itu ya. Jadi coding pendek, malah jadi panjang gara-gara dijadikan fungsi. Kenapa? Karena contohnya sederhana. Kalau contohnya kompleks, ya itu akan terasa coding itu akan menjadi lebih pendek. Tapi kalau kita memberikan contoh kompleks, jadi kalau dosen memberikan contoh yang kompleks, padahal Anda baru belajar, nah Anda akan kesulitan untuk memahami. Nah, mungkin next ya untuk fungsi ini akan lebih banyak dibahas lagi ya untuk coding yang lebih kompleks ya nanti ya. Mungkin seperti itu ya penjelasannya mengenai fungsi di dalam Python dan implementasinya. Terima kasih, selamat belajar, dan jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di perkuliahan di Google Meet. Terima kasih.